Selamat pagi semua. Oke, apa kabarnya? Oke, baik. Ya, hari ini kita kembali belajar tentang bidang studi saya, yaitu materinya tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, ya, apa tujuannya kita belajar itu? Tujuannya adalah agar siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila itu dalam pemerintahan negara, ya, atau juga dalam pelanggaran-pelanggaran kasus, ya, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Apa dampaknya dan apa kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dan apa kaitannya dengan pembagian kekuasaan di Indonesia. Oke? Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya dulu, ada siapa yang tidak hadir? Siapa? Mei Rendi Gunawan Jai. Itu apa itu apanya? Alpa. Berarti tidak ada keterangan ya. Oke, ada lagi yang tidak hadir? Sri Apriani. Sri Apriani. Oh, habis? Oke, baik. Ya, coba kita simak dulu video berikut ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Iya, dalam video ini siswa atau kamu diajak untuk mengamati video ini dan hasil pengamatannya nanti akan kita diskusikan dalam bentuk kelompok. Paham? Oke ya. Jadi coba diamati baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel Guru PPKN yang akan menyampaikan rangkuman materi PPKN kelas 10. Oke, boleh sambil dicatat. Ya. Kira-kira apa yang kamu amati langsung dicatat di apa? Di buku. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Apakah negara memiliki kekuasaan? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan. Karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya, untuk menjaga keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan keluarga. Selain itu, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, yang mengungkapkan bahwa kekuasaan negara itu meliputi kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John. Kuasa federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketika kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politik. Dua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara nasional dan pembagian kekuasaan secara regional. Pembagian kekuasaan secara nasional yaitu pembagian kekuasaan berfungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara nasional pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat langsung antara lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan negara, lingkungan peradilan bangsa negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Kekuasaan ini dijalankan kepada penguasa keuangan Kekuasaan. bagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai. Kekuasaan ini diserahkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal dan tingkatan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah dan wakil kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah atau pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, yaitu gubernur dan wakil gubernur, dan DPRD diarahkan memenang pemerintahan pada daerah belum dan tunggu bukti berikutnya dan regulasi bahwa sampai dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian videonya. Ya, mudah-mudahan sudah dapat disimak tadi. Sebelum kita pembagian kelompok, coba dulu nanti kelompok 1 di sini, oke, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sebelah kanan saya, dan kelompok 4 ada di tengah-tengah ini. Bisa ya? Iya, sekarang kita kembali ke kelompok yang sudah kita tentukan dari kemarin-kemarin. Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke. Pindah, silakan yang bergeser. Baju. Ya. Kalian hadap sana. Namanya diskusi. Oke, ya. Kelompok 1, udah siap untuk berdiskusi? Siap, Pak. Kelompok 2 siap untuk berdiskusi? Oke, kelompok 3 siap berdiskusi? Oke. Kelompok 4? Oke, ya. Ya, sebelum berdiskusi, coba berikan dulu pendapatmu tentang hasil pengamatanmu tadi, ya, pada link yang telah saya kirim di grup. Oke, kasih dulu. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah di link yang telah saya kirim di grup tadi menggunakan Padlet. Sini. Geser.
Silakan, dikirim, pilih. Ya, ada yang udah ngirim? Diisi yang tadi. Silakan. Belum ada yang mengisi? Silakan isi nama, di subjek isi nama. Kemudian apa yang kau ketahui tentang nilai-nilai Pancasila? Oke, sudah ada 2 orang yang memberikan pendapatnya tentang nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Ya, sudah ada berapa orang di sini? Ada Ruth Olivia Sinaga. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila adalah pedoman hidup untuk rakyat Indonesia. Suica Stepani Simajuntak. Nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem politik dan administrasi negara. Oke. Siapa lagi? Siti Fatima. Siti Fatima, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif dan universal. Oke. Yang lain? Ya, itu pendapat dari masing-masing ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang sudah memberikan pendapatnya. Oke, sekarang diskusikan dan catatkan di kertas hasil pengamatan kalian tadi, hasil pengamatan kamu dari video tadi. Ya, boleh didiskusikan dengan teman-temannya. Oke, silakan. Silakan. Cut dulu, cut. Pause. Oke. Mana yang tulis? Kekuasaan apa ini? Negara dapat. Mana hasil presentasi dan mana? Ini. Dari mana? Ya, nanti kalau bisa dibacakan presentasinya ya. Ini nanti ya bacakannya ya. Bisa kan? Udah ditulis. Itu apa tuh? Mana coba sini? Nilai-nilai Pancasila dalam praktek masalah bercerai. Apa nih? Materi. Oke. Boleh. Kelompok 3. Mana ya diskusi kita? Mana itu tulis? Macam-macam nilai Pancasila. Oke.
Mana hasil diskusinya? Bab 1. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3. Apa aja itu? Kekuasaan apa aja? Kalau menurut John Locke. Kan ada John Locke, ada Montesquieu kan? Nah. Kalau menurut John Locke, apa aja? Kekuasaan apa? Legislatif? Apalagi? Eksekutif, kemudian? Hah? Kalau menurut Montesquieu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi nanti kira-kira mana yang digunakan di Indonesia, pendapatnya John Locke atau Montesquieu? Oke. Diskusi dulu kalian, pura ngomong. Itu yang disorot. Oke, 21. Oke, cukup. Pause. Oke, sudah siap semua diskusinya? Oke, siap ditampilkan? Siap? Oke. Ya. Kelompok mana yang duluan? Kelompok? Oke, ini kelompok 1. Oke, apa hasil diskusi kalian? Silakan berdiri. Indonesia. Perkenalkanlah kami kelompok 1. Selamat pagi buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Di Indonesia, teori pembagian kekuasaan diatur dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu. Prinsip ini membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan administrasi hukum, dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif, memiliki fungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, bertugas untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum. Dilakukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lainnya. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan adanya checks dan balances antara cabang-cabang pemerintahan. Dalam praktik penyelenggaraan negara, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan untuk membimbing dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan, serta mengedepankan sikap toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Pemerintah mendukung penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan menghindari diskriminasi berbasis agama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong perlakuan adil terhadap semua warga negara, serta menghormati hak asasi manusia. Praktik ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan sosial dan hukum yang berfokus pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia, memperkuat rasa kebangsaan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ini dilakukan melalui kebijakan yang mendukung keberagaman budaya dan etnis, serta upaya untuk mengatasi perpecahan regional atau kelompok. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
menerapkan prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR. Ini juga mencakup musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengupayakan pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi. Kebijakan negara berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja yang layak. Nilai-nilai Pancasila ini diharapkan membentuk dasar bagi kebijakan publik dan perilaku pejabat negara, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan harmonis. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, itu hasil presentasi mereka. Apabila ada yang mau tanya, silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok? Kami dari kelompok 4 Kelompok berapa? bertanya, Oke, silakan kelompok 4. apa yang dimaksud dengan kekuasaan federatif? Apa yang dimaksud dengan kekuasaan federatif? Oke, dari kelompok 1, siapa yang menjawab? Saya, Pak. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan Federatif. Silakan. Yang dimaksud dengan kekuatan federatif merujuk pada kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh sebuah federasi, sebuah entitas, politik atau organisasi yang menggabungkan beberapa entitas atau unit otonom di bawah suatu struktur pemerintah. Kekuasaan federatif mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah entitas federasi, seperti pemerintah pusat dalam sistem federal, untuk mengatur dan mengelola hubungan antara unit-unit pemerintahan yang otonom, seperti negara bagian atau provinsi, dan untuk memastikan kesatuan serta efektivitas pemerintahan di seluruh federasi. Ini mencakup 1. Pengaturan hubungan antar unit, mengatur bagaimana unit-unit otonom berinteraksi satu sama lain dan dengan pemerintah pusat. Yang kedua, pembagian kekuasaan, menentukan batas kekuasaan antara pemerintah pusat dan unit-unit otonom, termasuk masalah yang didapat diatur secara bersamaan atau eksklusif oleh masing-masing tingkat pemerintahan. Yang ketiga, kebijakan nasional, mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berlaku di seluruh wilayah federasi, sementara juga mempertimbangkan kebutuhan dan otonomi unit-unit otonom. Yang keempat, penyelesaian sengketa, menangani sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara unit-unit pemerintahan di dalam federasi. Contoh penerapan kekuasaan federatif dapat terlihat dalam bagaimana sistem hukum, pendidikan, dan kebijakan ekonomi diatur dalam sebuah federasi untuk memastikan keselarasan dan kerjasama antara berbagai tingkat pemerintahan. Oke. Ya, bagaimana kelompok 4 dengan jawabannya? Apakah memuaskan? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan dulu. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan kelompok 2. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dalam menghadapinya aja. Biar aja di sini. Ya, nggak usah salah. Oke, kita akan mengadakan asesmen. Tahu asesmen? Tahu, Pak. Asesmen. Kayak apa itu? Ujian. Ujian. Ya, Pak. Menggunakan kuisis, silakan dibuka di handphonenya kuisis.com. Oke. Ada kamu? Bisa kan? Bisa di sini. Setelah udah, langsung aja diklik kuisisnya. Iya. Ada join? Ada, Pak. Oke. Masuk ke angka yang di depan. 39627. Itu angka yang di depan sana. Ini lagi Kemana ini? Aduh, Ini. yes.
Baru? Oh, samain. Akun ko. Nggak usah lah. Sudah? Sudah dimasukkan? Sudah join? Oke, itu namanya 627 73 96 27. Oke, silakan dibuka kuisis.com. Kita akan mengadakan asesmen. Kemudian masukkan kodenya. Tunggu sampai saya mulai, oke? Sudah? Biar kita mulai. Ya, nanti di situ ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab mana yang paling tepat. Bisa? Masih 2 orang. Oke, langsung dikerjakan. Udah, dimulai langsung. Coba dulu dijawab kok nggak muncul apanya ya, suaranya. Stop dulu, cut dulu. Oke, kita lihat siapa yang paling tinggi. Doli Sirawan. Nomor 2, Rea Nenggolan. Nomor 3, oh ini lomba-lombaan ini. Satu soal 45 detik waktunya. Mutiara Takubolo nomor 1. Nomor 2 Rea Nenggolan. Nomor 3 Wardatul Husana.
Masih Mutiara Tampu Bolon. Nomor 1. Mana? Gak ada paket. Gelap kali, nggak nampak saya. Gelap kali. Benar. Benar. Udah berapa poinnya? Apa itu? Jangan, itu main yang main tampar-tampar itu. Jangan, itu kan ada pukul-pukulannya. Jangan artinya jangan dipukul kawannya. Hah? Lah. Kenapa segitu? Kenapa? Benar? Benar? Hah? Coba. Itu kan apa? Orang yang menyerang-nyerang. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Udah. Masih Mutiara Tampu Bolon. Ada yang udah siap? Ada yang udah siap? Kau nyarinya jangan di situ. Lama lah Pak. Hah? Kenapa lama? Dia nggak tahu. Udah lama Pak. Dapat 3. Kan ada voice-nya. Di dalam. Siap. Kenapa? Ada yang menyerang? Ayo, siapa itu? Ada yang menyerang itu. Ada yang memukul. Biar bergeser. Udah ketemu gambar saya? Udah ketemu gambar saya? Kau udah siap? Udah Pak. Hah? Udah Pak. Berapa poinnya?
Berapa dapat? Enggak, 9.000 berapa tuh? Berarti yang benar berapa? 12. Salah 9. Nah, itu dia. Carilah apa jawabannya. Udah siap? Benar berapa? Hah? Berapa nih? 6.000 berapa skornya? Hah? Berapa tuh? Benarnya? Benar berapa? Dari 21 soal. Udah siap? Cepat, cepat. Udah ketemu gambar saya? Benar jawabannya? Hah? Benar.